Novel Kansa karya Cewica episode 12 terulang. Zidan benar, kita juga orang tuanya Pak. Aku juga tak bisa membayangkan berpisah dengan anak-anakku. Meski masih seperti saat ini, masih berbentuk janin, dia juga cucu kita, kata Maira menoleh pada Abimana sambil mengelus perut Kansa yang masih terisak. Seketika Zidan menghampiri mamanya dan bersimpuh di depannya. Jadi mama merestui kami? Kata Zidan sambil mendongak penuh harapan. Tak menjawab, Maira hanya mengangguk sambil menitikkan air mata. Zidan pun memeluk kaki Maira sambil berkata, "Terima kasih Ma, terima kasih." Aku tak tahu ucapan syukur atau kebencian yang harus aku ungkapkan. Satu anakku senang karena dia mendapat restuku. Satu anakku lagi sebentar lagi harus bersedih karena tak bisa bersanding dengan orang yang dicintainya. Zoya, maafkan mama, batin Maira sambil menangis. Sedangkan Abimana, dia menghempaskan tubuhnya di sofa begitu saja. Dia tak dapat berkata apa-apa, karena sang istri telah memutuskan untuk menikahkan Zidan dan Kansa, yang telah memiliki calon cucu di dalam tubuh Kansa. Abimana memegangi kepalanya yang terasa pening, memikirkan bagaimana dia bisa mengatakannya pada Zoya, yang sudah menaruh kebahagiaan besar pada pernikahannya. Hari pun telah berganti. Kemarin setelah banyak percakapan yang telah terjadi antara Abimana dan Zidan, hari ini Abimana memutuskan untuk datang langsung ke rumah Hanafi untuk membahas tentang Zidan dan juga Kansa. Abimana harus segera membahasnya antar keluarga, karena hal tersebut tak dapat ditunda lagi. Apalagi perut Kansa yang semakin lama akan semakin membesar, tak akan bisa ditutup-tutupi lagi nantinya. Dan juga saat ini Zoya dan Hafsah tengah melakukan liburan bersama teman-temannya ke Pulau X. Abimana menganggap ini adalah waktu yang tepat sebelum mereka nanti berbicara dengan Zoya dan Hafsah yang harus bisa mengerti dengan keadaan ini. Abimana datang ke rumah Hanafi dengan membawa hantaran khas, sebuah lamaran untuk diberikan pada Kansa. Insa yang kala itu sedang menelpon seseorang di teras rumahnya, terkaget dengan kedatangan rombongan Abimana ke rumahnya. Tentu saja Insa sangat antusias dan mempersilahkan mereka masuk, menyuruh para pelayannya menghidangkan makanan terbaik mereka. Insa berlalu memanggil Hanafi yang kala itu kebetulan sedang bekerja dari rumah. Mereka berdua pun turun menghampiri rombongan Abimana yang mereka kira akan membahas pernikahan antara Zoya dan Hafsah yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Tapi ketika sampai di ruang tamu, keduanya cukup kebingungan ketika melihat banyak hantaran lamaran berjajar rapi di sana. Keduanya sempat menatap heran ke arah Abimana dan Maira, seakan bertanya untuk apa itu semua. Tapi mereka tak mengatakan apapun dan langsung duduk di hadapan Abimana. Terjadi sebuah percakapan basa-basi antara mereka, menanyakan kabar masing-masing dan banyak lagi, sampai akhirnya Hanafi memutuskan membuka suara untuk menanyakan perihal hantaran yang dibawa Abimana ke rumahnya. "Maaf sebelumnya Tuan Abimana, saya melihat banyak hantaran lamaran di sini. Ini untuk apa?" kata Hanafi sopan dengan wajah terheran. "Itulah yang akan kami bahas sekarang Tuan Hanafi. Ini adalah hantaran lamaran untuk anak Anda," kata Abimana dengan wajah tegang. "Anak saya?" Hanafi bingung menatap lagi hantaran yang berjajar rapi. Terlihat ada beberapa baju wanita, dan Hanafi semakin dibuat bingung dengan perkataan Abimana. Dia mengerutkan dahinya. "Apakah Hafsah? Tapi ini sepertinya hantaran lamaran untuk perempuan," kata Hanafi lagi. "Iya Tuan Hanafi, ini hantaran untuk anak perempuan Anda," jawab Abimana lagi. "Siapa Tuan yang Anda maksud?" jawab Insa cepat. Tentu saja pikirannya langsung mengerucut pada Kansa, anak perempuan satu-satunya dalam keluarganya. Kansa?" jawab Hanafi terbata. "Iya Tuan Hanafi, ini hantaran lamaran untuk anak Anda, Kansa," kata Maira dengan nada bergetar. "Apa maksud semua ini Tuan?" "Nyonya, saya masih tidak mengerti. Apakah memang ada tradisi seperti ini sebelum pernikahan terjadi?" kata Hanafi. "Sama sekali tidak Tuan Hanafi. Kedatangan kami ke sini ingin melamar Kansa," jawab Abimana.
Melamar Kansa? Untuk siapa, Tuan? Jawab Insa yang masih sangat penasaran. Dia melihat ke sekeliling. Memang banyak pria muda selain Zidan di sana. Dan Insa berpikir, mungkin Abimana melamar Kansa untuk salah satu keponakannya. Apa salah satu dari mereka yang Anda maksud? Imbu Insa lagi sambil menunjuk ke arah para pria muda yang duduk bersandingan. Iya, Nyonya Insa, kami akan melamar Kansa untuk salah satu dari mereka, yaitu Zidan, anak kami. Jawab Abimana sambil menundukkan kepalanya. Suara langkah kaki terdengar dari arah belakang Insa dan Hanafi. Ternyata Kansa tengah datang menghampiri mereka berdua dengan wajah yang tertunduk, malu untuk menghadap ke siapapun. Kansa duduk di samping Hanafi dan terdiam di sana, tak mengatakan apapun. Kansa, mereka datang ke sini untuk melamarmu, kata Insa, menatap Kansa yang masih menunduk. Iya, Bu, aku tahu, jawab dengan Kansa. Insa dan Hanafi pun semakin dibuat bingung dengan semua ini. Kansa telah tahu semuanya, tapi semalam waktu Kansa pulang, dia tak mengatakan apapun pada mereka. Semua masih seperti biasanya. Maaf Tuan Abimana, tapi bukankah Zidan juga anak Anda? Kata Hanafi masih limbung dengan semua yang terjadi. Benar sekali Tuan, Zidan adalah anak kedua kami, jawab Abimana. Bagaimana bisa Anda melamar Kansa untuk Zidan Tuan, sedangkan pernikahan kedua anak kita sebentar lagi akan terlaksana? Bukankah ini nanti akan menjadi rumit? Adik yang menikah dengan kakak, dan kakak yang menikahi adik. Hubungan semacam apa yang akan terjadi nanti? Itu tak akan terjadi Tuan. Untuk itu kami datang kemari untuk membatalkan salah satunya dan menikahkan salah satunya lagi, jawab Abimana lagi. Saya masih bingung dan tidak mengerti dengan semua ini Tuan. Tolong Anda jelaskan bagaimana maksud Anda, jawab Insa spontan yang sudah tak sabar mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh keluarga Abimana. Nyonya Insa, kami akan membatalkan pernikahan antara Zoya dan Hafsah dan akan menikahkan Zidan dengan Kansa secepatnya, jawab Maira dengan segera. Apa? Jawab Insa dan Hanafi serentak dan terkaget. Membatalkannya? Pernikahan akan segera terlaksana. Bagaimana Anda bisa membatalkannya? Jawab Hanafi secepat kilat. Kami juga mengetahui itu Tuan, tapi mau bagaimana lagi? Keadaan ini sangat mendesak, jawab Abimana dengan pelan. Mendesak? Apa maksud Anda Tuan Abimana? Tolong segera jelaskan, kata Insa sudah semakin pusing dengan semua yang dikatakan Abimana. Kita harus segera menikahkan Zidan dan Kansa, karena Kansa kini tengah mengandung anak dari Zidan. Seketika Hanafi dan Insa menoleh pada Kansa yang masih tertunduk di sampingnya, diam 1000 bahasa. Hamil? Dia hamil? Ada apa dengan hatiku ini? Aku seperti pernah merasakan sakit ini. Dia, Salma, kenapa kau mengulang ini pada anak-anak kita? Batin Insa dengan perasaan getir. Bersambung.